Kejadian nahas menimpa bocah 10 tahun di Mojokerto. Anak kecil tersebut meninggal dunia setelah terlindas sebuah mobil truk di Jalan Airlangga, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari informasi yang terhimpun, diketahui korban tengah berboncengan dengan budenya. Dalam rekaman CCTV, terlihat kecelakaan antara truk box dengan pengendara sepeda motor. Korban ditabrak truk dari belakang dan keduanya terjatuh. Namun nahas, korban anak kecil bernama Muhammad Afisena Al-Hawarizmi meninggal saat kejadian, sementara sang bude mengalami luka ringan. Kalau mobilnya dari selatan. Dari selatan. Kalau kendaraan Tidak tahu. Nggak tahu. Soalnya lagi duduk tadi. Terus yang jenengan tahu gimana tadi? Ya taunya pas gas terus ibunya nangis itu tadi. Udah cuma itu aja. Itu korban usia berapa sih Mas kira-kira? Waktu kurang paham Mas. Anak kecil lebih ya? Iya. Tapi dipastikan anak kecil. Anak kecil. Kalau saya tahu seketika itu ibunya nangis sudah meninggal. Kelihatan dari jauh sama. Usul. Terus kayak bok lagi. Usai kejadian, polisi dan tim relawan ISM yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kita mendengarkannya, melihatnya miris sekali ya. Apalagi ini adalah suatu insiden yang sangat mengerikan, bahaya banget ya. Apalagi di saat ibunya tanpa sadar gitu ya melaju sepeda motor, anaknya di belakang terjatuh dan di belakang ada truk, ada mobil. Itu yang sering terjadi, sudah kayaknya sudah banyak terjadi itu. Jadi waspadalah mengendarai sepeda motor gitu. Jadi kalaupun kita mengendarai sepeda motor, hendaknya jalanan di pinggir saja gitu, pelan-pelan di pinggir, jangan di tengah-tengah, karena dampaknya seperti itu. Jika terjatuh atau nanti ada apa-apa gitu kalau di jalannya, di tengah-tengah itu susah untuk mengendalikan. Setelah kejadian, unit Laka Lantas Polres Mojokerto langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Polisi mengamankan sepeda motor dan truk beserta sopir dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan. Itulah video rekaman yang beredar dan viral di media sosial, di mana terlihat aksi saling kejar antara mobil patroli jalan raya dengan truk bermuatan overload di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kendal. Tak hanya saling kejar dan melaju kencang, petugas patroli juga sempat terlibat adu mulut dengan sopir truk yang tak setuju diberhentikan polisi patroli. Apa yang jalur karapan toh? Apa yang jalur karapan? Tangkap. Peristiwa berawal dari petugas PJR Polres Kendal melihat truk melanggar aturan karena membawa muatan yang berlebih, namun sopir truk tak mau diberhentikan lantaran merasa hanya kendaraan miliknya yang diberhentikan sementara kendaraan lain tidak. Hingga ketika berhasil dihentikan, sopir truk pun tak mau turun dari tempat kemudi. Petugas patroli pun sempat memvideokan kondisi sopir yang masih duduk di kemudi. Ya udah mau turun ya. Ini berarti tidak kooperatif. Ini mukanya ini. Ya karena kamu tadi mau nabrak mobil kita, saya rekam depan CCTV nanti juga nggak apa-apa. Yang mintung saya atau sampean? Ya kamu dihentikan aja nggak mau kok, gimana kooperatifnya? Semua dihentikan, ora aku toh. Pelanggaran loh. Punya kalau hanya kooperatif ditilang selesai si Matwa STNK, ini malah kejar-kejaran. Ya, diawasi deh laporan PJR. Nanti dia lewat dan kandangnya. Beres. Oke, siap. Siap. Video tersebut pun sontak jadi sorotan warganet.
Kalau menurut saya untuk hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bukan hal yang tabu lagi ya, karena mungkin masih banyak supir-supir yang harusnya tahu untuk nggak boleh yang namanya itu muatan lebih. Apalagi kalau misalkan sudah ditegur sama tim lintas tapi masih jalan terus seperti itu dan dengan tindakan yang tidak sopan, apalagi ngediemin atau misalkan memvideokan kembali, rasanya harusnya mereka sadar akan kesalahannya sih. Jadi semoga supir-supir di luar sana yang bekerja semangat dan patuhi aturan lalu lintas, dan jika memang kalian melakukan kesalahan lebih baik kalian berhenti dan juga ikuti prosedur yang ada di lalu lintas. Di tempat berbeda viral, oknum kelurahan menyita alat permainan mesin capit boneka. Penyitaan tersebut diketahui dilakukan pihak kelurahan Bangka. Peristiwa itu pun disorot warganet lantaran banyak mesin capit boneka di mal namun tetap dibiarkan. Dari video yang beredar, terlihat para petugas kelurahan berseragam coklat ASN lengkap dengan babin Kantimnas menggotong alat permainan capit boneka ke mobil. Sekitar 5 orang terlihat menggotong alat tersebut dari salah satu toko. Kegiatan kami sore ini pengangkatan mesin capit boneka. Namu tidak tahu apa namu permainan itu nak? Mesin capit boneka oleh pihak kelurahan. Ini ada Pak Lurah, Babin Kantimnas, Pak RT, Pak RW, Pak Seklur. Sementara terdengar suara seorang perempuan yang merekam aksi para petugas saat menggiring mesin capit boneka. Bahkan terdengar pengakuan bahwa Lurah Bangka sendiri yang turun langsung mengangkat mesin capit boneka. Wanita tersebut juga mengurai bahwa mesin capit boneka itu diangkat lantaran dianggap meresahkan. Udah, angkat. 1, 2, depan. Eksekusi pengangkatan. Ini Pak Lurah langsung turun tangan sama Pak Seklur. Ini dianggap meresahkan. Seharusnya dari kelurahan itu ada suatu peringatan mungkin terlebih dahulu ke si yang pemiliknya, berbicara atau bernegosiasi dengan si pengusaha dan si warga akan seperti apa terkait dengan mesin capit ini, apakah akan dilarang atau seperti apa. Tidak boleh asal untuk dicabut seperti itu. Tidak diketahui pasti kemana mesin capit boneka itu dibawa, bahkan tak diketahui siapa pemilik tokonya. Namun video tersebut menuai respon warganet, ada yang geram lantaran mesin capit boneka disita petugas kelurahan, ada pula yang membela pihak kelurahan karena menganggap mesin capit boneka itu adalah permainan haram. Menurut aku pasti ini jadi bikin sedih anak-anak kecil ya, karena kita tahu mesin capit boneka ini kan menjadi sarana hiburan buat anak-anak lingkungan sekitar. Tapi ngeliat pro dan kontra di kolom komentar video tersebut, kadang ada benernya juga sih, karena banyak yang bilang justru mesin capit boneka menjadi banyak mudarat buat anak-anak. Dan semoga anak-anak kecil kita semua ini setelah ini jadi lebih mainan yang bermanfaat dan lebih mengedukasi lagi lebih baiknya. Kita harus melihat dari dua sisi. Nah, mungkin dari sisi warga itu terutama orang tua merasa dirugikan karena banyak anak-anak yang bermain di situ dengan menggunakan atau mengeluarkan uang yang berulang-ulang tapi tidak mendapatkan hasil. Kalau dicabut secara seperti itu, menurut saya juga nggak baik gitu. Sementara dunia jagat maya dihebohkan dengan kabar dugaan pedangdut cantik Ayu Ting Ting melakukan prosesi lamaran pada Minggu 4 Februari lalu. Di media sosial ramai beredar sederet potret diduga pelantun Sambalado tersebut sedang melakukan prosesi lamaran dengan mengenakan baju berwarna putih seperti baju akad nikah. Tak hanya itu, terlihat juga Ayu dan keluarga seperti melakukan momen sakral dengan mengenakan baju kebaya. Atas restu Allah, ku ingin milikimu. Ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu.
Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu terlihat mengenakan outfit sakral dan kompak menggunakan warna senada dengan pria yang diduga menjadi calon suaminya tersebut. Kabar prosesi lamaran Ayu semakin ramai diperbincangkan publik. Diketahui pria yang diduga calon suami dari Ayu merupakan seorang anggota TNI berpangkat Letu Infanteri. Pria bernama Muhammad Fardana dengan akun Instagram @derazala kemudian ramai disebut sebagai anggota TNI yang dikabarkan bakal menjadi calon suami Ayu. Tak hanya itu, tersebar juga sekilas foto undangan lamaran dan foto Ayu bersama Bilqis dengan pria yang diduga calon suaminya. Kabar tersebut makin heboh tatkala Ivan Gunawan menuliskan ucapan selamat di kolom komentar akun Instagram Ayu. Kendati demikian, netizen tampak antusias dengan berita Ayu dilamar anggota TNI. Banyak yang memberikan ucapan selamat dan mengaku bahagia. Saya nggak perlu tahu ini ya, belum ada sih, belum. Oh gitu Pak. Nah, belum ada. Oke. Berarti untuk kabar dia tunangan pun Pak RT nggak tahu atau? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Begitu ya. Dapat kabar tuh ya. Oke. Nah, ya. Begitu Pak. Iya. Tapi Bapak sendiri melihat Ayu Ting Ting yang tunangan gimana sih Pak sebagai tetangga atau sebagai Ya, RT? senang lah kalau dapat jodoh ya. Dan doa kita semua juga supaya Ayu Ting Ting juga bahagia, itu aja cuma harapan kami ya dari pengurus RT ya. Sementara Ayu saat ditemui awak media tampak enggan mengomentari perihal rencana pernikahannya dengan sosok laki-laki yang viral di media sosial. Geser. Amin, doakan saja ya. Alhamdulillah, doain aja. Doain aja Mbak ya. Diketahui perjalanan asmara Ayu memang penuh lika-liku. Sejak bercerai dan gagal menikah dengan Adit Jayusman, Ayu sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah selebriti. Di antaranya Robby Purba, Ivan Gunawan, Didi Riyadi, hingga yang paling anyar dengan presenter Boy William. Banyak yang bucin melihat kedekatan Ayu dengan Boy. Terlebih keduanya dianggap satu server bak pasangan drakor Korea. Aku cuma mau ngomong, aku sama kamu, kita ini udah, udah kenal lama lah ya. Aja. No, jangan Boy, no, please, no. Terus kita udah komunikasi terus kayak gini, ya kan? Dan juga banyak orang nunggu-nunggu lah. Kita banget. Jadi aku kan udah 10% lah ya. Kamu udah 8%. Jadi ini kayak waktunya untuk aku. Hajima, jangan. Oke. Hajima, ande. Aku happy untuk orang-orang semua yang ngasih kita doa, yang support kita, apalagi suka nontonin kita di seriesnya kita. Pokoknya terima kasih aja untuk semua orang yang doain kita. Apapun yang bagus ya kita aminin lah. Well, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ini aku selalu ngomong kayak begitu. Dibilang konten doang, ya enggak. Karena aku selalu komunikasi sama dia. Kalau kita ketemu ya we have a chemistry. Ini ayahku nih. Dari dulu nih udah anak ayah banget. Karena kan deket banget gitu ya. Apalagi ini emang selalu udah dari dulu lah. Dari pertama karirnya Ayu juga dibimbing banget. Terima kasih ya. Aduh, buat ayah mah apa aja ya. Namun jodoh tak ada yang tahu. Jika memang benar kabar pertunangan Ayu sudah digelar, otomatis hubungan Ayu dan Boy terjawab hanya sebatas rekan kerja seperti sebelumnya. Bisa jadi jika benar Ayu sudah bertunangan, Ayu juga sengaja tak mau banyak berkomentar demi menjaga kesakralan dan kelancaran hajatnya mengingat pernah gagal sebelumnya. Doain aja, alhamdulillah. Minta doanya dong, Bel. Ya minta doain ya, doain aja. Kak Kiki. Doain aja pokoknya. Doain aja ya. Ya kan dibilang doain.
Pemirsa, limpasan banjir dari Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa dini hari menyebabkan kawasan pemukiman di 2 desa Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terendam air setinggi 1 meter lebih. Dampak dari banjir tersebut ratusan warga harus mengungsi ke wilayah lain. Apa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Seperti inilah detik-detik debit banjir melimpas masuk di kawasan pemukiman Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Selasa dini hari. Limpasan banjir terus mengalir hingga masuk ke rumah warga. Akibat derasnya banjir, sebagian warga tidak sempat mengungsikan barang berharga miliknya. Debit banjir terus meninggi hingga 1 meter lebih. Khawatir air terus bertambah, warga pun mengungsi ke lokasi lain. Beberapa petugas dan relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak hingga masuk lokasi untuk mengevakuasi warga ke lokasi pengungsian. Laporan terkini memang Jalan Semarang Purwodadi terutama di Gubuk, ya, di Gubuk lumpuh total. Ya, aja sesekali kalian lewat Jalan Purwodadi. Siap, ya, jangan sekali kalian lewat di Gubuk. Ya. Siap. Lumpuh total, Sungai Tuntang ngamuk, bahaya. Wilayah Gubuk diharap waspada. Sungai apa? Tuntang. Sungai Tuntang? Iya. Sejak kapan mulai masuk ke sini? Tadi pagi, Pak. Pagi? Ya. Ada mengungsi atau gimana, Ibu? Enggak mengungsi? Enggak, Pak. Tunggu rumahnya, Pak. Untuk arus lalu lintas ya, kita alihkan yang dari arah Grobogan menuju Semarang, kita alihkan di depan Polsek Godong, kita alihkan ke arah utara menuju Demak. Sebaliknya yang dari Semarang ke Grobogan Purwodadi kita alihkan dari arah Meranggen ke arah kiri jurusan Demak juga. Untuk kondisi banjir saat ini? Untuk kondisi banjir saat ini debit air sekitar setengah meter sampai 1 meter sudah mulai menurun. Berarti untuk penutupan ada berapa titik dan sini? Penutupan dari arah barat kita tutup 1 titik, dari arah timur ada 2 sekat di pertigaan depan Polsek Godong sama di pertigaan Minten. Mengikuti arahan dari petugas untuk tidak melintas sementara di jalur yang kita sekat. Demikian. Dari data sementara, korban banjir yang mengungsi di kantor Diputra UPTD Wilayah 3 Jawa Tengah sebanyak 102 terdiri manula, wanita, dan anak-anak. Akibat banjir, ratusan rumah terendam. Selain Desa Rejosari, banjir juga melimpas di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen. Sebagian warga hingga mengungsi ke Sanak Family. Saya ikut prihatin buat teman-teman yang kena bencana di Grobogan. Mudah-mudahan segera ditanggulangi oleh pemerintah dan segera dibantu segala apa kebutuhannya dan juga dicari tahu penyebabnya apa. Jadi bisa segera ditanggulangi ya. Insya Allah diberikan kekuatan dan kesabaran. Mudah-mudahan musibah yang Allah berikan ini bisa jadi pengingat itu untuk kita lebih dekat sama Allah, lebih banyak minta untuk diberikan kehidupan yang selamat dunia akhirat. Cukup prihatin ya, semoga warga-warga sekitar bisa cepat ditolong dan nggak ada korban jiwa yang banyak mungkin ya. Belum tahu sih, aku belum tahu infonya lagi ada korban jiwa dan seberapa banyak korban jiwanya, tapi aku harap nggak sebanyak itulah korban jiwa. Seorang anak di Brebes, Jawa Tengah dilaporkan hilang tenggelam di sungai, diduga korban tak bisa berenang dan terseret arus sungai saat berenang bersama teman-temannya. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sungai untuk menemukan korban. Kendala kita, tim SAR gabungan dalam melaksanakan pencarian itu satu derasnya air, terus air keruh ya, di mana pada waktu korban hilang tidak ada pasti yang saksi pasti untuk
untuk hari ini kita sudah melakukan pencarian sekitar 1 hari ini. Korban diketahui bernama Apip, 13 tahun, warga desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Korban hilang diduga terseret arus sungai Nipon di desanya saat mandi bersama 7 temannya. Proses pencarian masih terus dilakukan petugas BPBD, tim SAR, dan dibantu warga setempat. Korban dilaporkan tenggelam oleh warga Senin siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelum dilaporkan hilang, korban diketahui tengah mandi di Sungai Nipon, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari bersama 7 temannya. Namun nahas, korban diduga tidak bisa berenang dan terseret arus sungai yang deras dan tenggelam. Kronologi, korban bersama 7 temannya yang berenang, mungkin karena tidak bisa berenang pada waktu berenang, si korban itu tiba-tiba terjun ke air, terus berenang sedikit, terus ke bawah arus. Sementara itu, kabar terbaru, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad korban pada pencarian hari ketiga, Rabu 7 Februari 2024 pagi. Jasad remaja bernama Apip Maulana, 12 tahun, ditemukan mengapung kurang dari 1 km dari lokasi korban tenggelam ketika arus sungai sedang deras pada Senin lalu. Yang pasti kejadian seperti ini udah jadi ketakutan banyak orang tua ya, terlebih di musim penghujan kayak sekarang, terutama buat mereka yang memang tinggal di dekat aliran sungai, aliran air. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi pelajaran ya untuk para orang tua, untuk lebih menjaga anak-anaknya atau paling tidak memberikan informasi lebih terkait kalau memang lagi musim hujan kayak gini, kalau bisa mainnya menghindari area-area aliran air begitu. Karena udah disebutkan juga dalam berita kalau tim SAR sendiri mengalami kendala ya saat menemukan jasad korban. Ya kalau dari saya pribadi turut berduka cita untuk keluarga korban. Di lain peristiwa, viral seorang wanita muda curhat habis uang 7,5 juta rupiah usai lamaran biaya sendiri, namun endingnya ditinggal kabur oleh calon suaminya. Sambil merinci biaya yang telah ia keluarkan dan memamerkan sepasang cincin yang ia beli yang rencananya bakal ia sematkan di jari manis di momen pernikahan nanti, ia pun menumpahkan curahan hatinya di media sosial. Jadi tak hitung-hitung kerugianku, nih beli cincin tunangan, sepasang 2.800.000 pakai uang sendiri. Terus dekor sama studio 900.000, catering 2 juta. Terus apa ya, pokoknya banyak lah, wirawiri Kediri Blitar masuk hotel tuh. Tak hitung-hitung kerugianku 7.500.000. Dengan wajah sedih, ia bercerita harus mondar-mandir kota Kediri Blitar untuk mengurus proses lamarannya dengan mantan kekasihnya itu. Ia pun pasrah jika calon suaminya bernama Raihan yang dengan tega meninggalkan dirinya dan kabur, mau mengganti biaya lamaran yang telah dia keluarkan dari kantongnya sendiri. 7.500.000 tapi nggak tahu tuh. Ini mantanku, mantan pacarku si Raihan mau gantiin apa enggak. 7.500.000. Lamaran aku biaya sendiri tapi aku ditinggal minggat, aku diputus sama itu pangeranku yang paling ganteng itu, diputus, kerugianku 7.500.000 nggak jadi dinikahi. Melihat kejadian ini sangat-sangat menyayat hati ya, sangat-sangat miris, kasihan ceweknya yang udah ngemodal tiba-tiba ditinggalin sama cowoknya. Untuk para cewek jangan terlalu mudah percaya dengan jangan terlalu mudah percaya, dilihat dulu bibit bebet bobotnya, gimana itu cowoknya bener-bener udah serius apa enggak. Soalnya ngeliat kejadian ini saya sangat-sangat miris, sangat-sangat kasihan sama si mbaknya yang udah ngemodal sebegitu banyak, entah itu uang dari mana ya kan. Uangnya kan siapa tahu kan dia berusaha untuk mencari uang itu kan enggak apalagi jumlahnya kan enggak sedikit gitu. Untuk kedepannya, untuk para cewek semua harus kalau misalkan kenalan atau pacaran atau mau nikah atau mau lamaran jangan terburu-buru, lebih diseleksi dulu, lebih dilihat dulu, lebih
dilihat dari segala sesuatunya pokoknya. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya dari dulu sampai sekarang emang ada baiknya itu kenapa cowoknya tuh emang harus lebih banyak gitu ya usahanya ya, karena begini kadang tuh kalau cewek kasih effort sedikit cowoknya malah terbang jauh hilang. Jadi ya untuk cewek-cewek ya sesuai takarannya aja, jangan mengejar kalau tidak dikejar. Ya buat cukup juga jadi mungkin makasih buat mbaknya juga udah berbagi cerita, itu mungkin suatu hal yang mungkin berat tapi karena di sharing jadi lebih ringan buat mbaknya. Jadi tetap untuk cewek-cewek juga dia juga saling mengingatkan jangan terlalu ngejar lah ya. Untuk cowok-cowok yang masih banyak cowok-cowok di luar sana yang bisa kita kejar, yang bisa kita bagikan, maksudnya jadi diri kita sendiri aja gitu, tapi jangan memaksakan. Ukuran utamanya untuk gimana ya, bekerja keras mencari nafkah untuk istrinya, karena sebentar yang diurus bukan cuma istrinya, mungkin akan ada anak kalau dia anugerah sama Allah gitu kan. Jadi otomatis kayak ya udah jalanin aja dulu, cowoknya yang bayarin apa segala macam, dia mampu nggak nih untuk ceweknya gini. Sementara itu, pasca sang ibu almarhumah Mama EN meninggal dunia, Kalina dikabarkan ribut dengan tantenya yakni Mama Emma terkait rumah peninggalan Mama EN. Kalina yang awalnya mempercayai Mama Emma untuk menempati rumah almarhumah ibundanya ternyata dikecewakan. Ia malah mendapatkan pembicaraan negatif dan digosipkan memiliki utang piutang. Kepada tim Gospot yang mewawancarainya, Kalina menjawab isu yang berkembang yang justru menyudutkan dirinya. Sebenarnya gini kan, dia itu adalah mantan istri dari kakaknya almarhum mamaku. Saat mama meninggal, daripada itu rumah kosong dan dikontrakan sama orang yang aku juga belum tentu bisa untuk menjaga rumah. Akhirnya karena beliau saat itu juga ada masalah katanya sama orang di rumah sebelumnya, aku akhirnya suruh beliau untuk menempati rumah almarhum mamaku untuk menjaga. Memang dulunya gitu ada masalah dia antara sama papa aku sama mama aku, tapi aku pikir people change ya, orang berubah suatu saat apalagi udah menginjak usia tua ya. Ternyata dan waktu itu memang aku minta tolong sama dia, aku bilang jaga rumah Rani, aku kan panggil Rani kan, jaga rumah Rani, mama tidak, aku manggil mama juga, karena manggil kakaknya mama juga papa, mama boleh tinggal di rumah almarhum Mama EN sampai kapanpun, dan maksudnya karena aku pikir kan dia juga seperti mamaku juga kan, jadi aku suruh dia untuk menjaga. Ternyata berjalannya waktu saya dengar kabar katanya dia itu menempati rumah itu bukan dengan cuma-cuma, katanya saya punya utang sama beliau. Kalina membantah keras tuduhan tantenya yang menyebut dirinya punya utang dengan pihak lain. Seumur hidupnya ia mengaku tidak pernah melakukan utang piutang kepada siapapun. Katanya saya tuh ada sangkutan uang sama beliau. Saya pikir ini kok makin lama makin gitu. Dan aku bilang boleh ditanya semua orang yang ada di daerah rumah mama saya itu rumah siapa gitu. Saya tidak pernah lagi mau yang namanya menguasai kalau itu memang bukan hak saya. Tapi di saat itu punya almarhum ibu saya, dan di saat saya juga merasa tanggung jawab juga dong. Iya, saya tanggung jawab dan saya sudah menyerahkan rumah itu, bukan menyerahkan dalam arti memberi ya, tapi memberikan tempat rumah untuk yang saya pikir kan dia punya anak, punya cucu, yang anak cucunya itu ya di mana itu pasti anak cucu dari kakaknya almarhum mama aku kan. Ternyata ya aku sih bisa berani banget ditemuin sama dia karena waktu itu ke Pak RT, Bu RT sama Pak RW itu juga sempat datang juga menemani saya, dan Pak RW aja kaget, Pak RW nggak ada ngomong seperti yang dia bilang. Saya juga pas lagi ngobrol itu didampingi Pak RT dan Bu RT dan Pak RW. Kenapa? Karena saya nggak mau semena-mena untuk datang tanpa ada ribut atau segala macam, nggak mau gitu. Ternyata entah gimana ceritanya di luar udah ada wartawan yang saya nggak tahu. Saya gini deh, kalian nyari saya gampang nggak sih? Hubungin saya gampang nggak sih? Saya masuk orang yang sangat susah untuk dihubungin dan diwawancara gitu loh. Tiba-tiba ada wartawan di depan rumah saya nggak tahu, maaf karena saya suzon, siapa yang hubungi wartawan gitu. Sementara itu terkait soal renovasi rumah yang dilakukan oleh Tante Emma, hal itu merupakan inisiatif sendiri sang tante. Sementara itu Kalina mengaku dan memiliki bukti tidak pernah menyuruh Mama Emma untuk renovasi rumah peninggalan ibunya. Ia pun balik menantang Tante Emma untuk menghitung biaya yang telah ia keluarkan selama ini.
Saya tidak mau menuduh atau sujon beliau mau menguasai rumah ibu saya. Tapi kalau misalkan dia bilang kata saya suruh mengganti apa yang sudah diperbaiki, saya tidak pernah nyuruh beliau untuk memperbaiki atau renovasi rumah ibu saya. Saya nyuruh beliau untuk tempati rumah ibu saya bahwa ini rumah dalam keadaan seperti ini, kalau mau ya udah silahkan gitu. Dan dia izin sama saya, boleh nggak mama tuh mau memperbaiki bagian ini. Saya pikir ya namanya dibagusin, kenapa enggak, silahkan. Dan dia juga menempati kan? Dan dia menempati itu, merawat juga. Saya tidak pernah nyuruh loh, garis-garis bawah saya tidak pernah menyuruh dia untuk merawat itu. Inisiatif dari dia. Dan di saat maksudnya gini, kalau di saat sekarang dia hitung-hitungan, saya juga bisa hitung-hitungan. Orang kontrak di daerah rumah situ berapa, ya kan gitu. Saya sama sekali tidak pernah mau bicara tentang uang di sini. Tapi karena ternyata dia hitung-hitungan, ayo kita hitung-hitungan, wajar dong, ya kan gitu. Nah, tapi ternyata yang saya dengar dari kakaknya almarhum mama saya, dia sudah keluar dari rumah itu, tapi tidak ada tuh yang namanya AIO bilang sama saya bahkan nggak tahu kunci rumah ibu saya di mana. Jangan ada yang namanya fitnahan bahwa saya tuh punya utang sama dia, saya tuh punya masih ada sangkut pautan sama dia. Seumur hidup saya tidak pernah utang sama siapapun. Kalau Anda, ibu yang pernah tinggal di rumah almarhum ibu saya, menonton ini, kalau saya punya salah, saya minta maaf. Dan dalam hati saya paling dalam, saya kalian berani, saya minta maaf pada Anda. Tapi kalau Anda salah, tolong jangan pernah bilang Anda benar. Tak ingin berkubang konflik dengan tantenya, mantan istri Vicky Prasetyo itu masih asyik menikmati kesendiriannya pasca beberapa kali gagal membina rumah tangga. Benarkah ibu satu anak itu trauma untuk menikah lagi? Saat ini saya menikmati kesendirian saya belum membuka hati saya. Kalaupun saat saya membuka hati saya yakin saya akan berikan hati saya kepada orang yang tepat. Kenapa? Karena kemarin saya sudah memberikan hati saya kepada orang yang tidak benar, tidak tepat. Jadi suatu saat nanti doakan aja, mudah-mudahan saya percaya Allah sedang menyiapkan orang yang terbaik untuk saya. Karena saya yakin baik di mata Allah itu pasti terbaik di mata manusia, tapi terbaik di mata kita belum tentu baik di mata Allah. Di tengah impitan ekonomi yang semakin sulit, ada-ada saja ulah masyarakat kecil untuk mendapatkan duit. Dalam sebuah video yang mencetak viral, seorang nenek di Garut nekat mengadang pengemudi mobil di tengah jalan demi mendapatkan uang 20.000. Tak cuma berdiri di tengah jalan sambil memancarkan tatapan kebencian, sang nenek memegang batu besar yang siap dilemparkan ke arah mobil, andai si pengemudi tidak memberikan uang. Lantas seperti apa drama ancaman perusakan mobil yang dilakukan si nenek berbaju putih itu? Ke pinggir dulu. Iya, awas. Awas ya ini. Iya, ke pinggir dulu. Oh iya, yang diberikan duitnya. 20. 20. Oh, pengamanan gitu. Anjing di ruang ya 10. Ya. 2. Ya, pengemudi yang melewati jalan Pamengpuk, Garut, Jawa Barat kini harus hati-hati pada aksi nenek yang memalak uang dengan cara yang cukup ekstrim. Dalam video viral itu, si nenek tak puas diberi uang 10.000 sehingga mengancam akan memecahkan kaca mobil bila tidak diberi uang 20.000 seperti yang ia pinta. Lalu benarkah si nenek kapok meminta-minta dengan kasar setelah bertemu pengemudi yang tegas dan kebal ancaman? Hingga video berdurasi 42 detik itu ditonton jutaan orang, belum ada warganet yang menginformasikan identitas dan riwayat kesehatan si nenek. Apakah nenek itu mengalami gangguan jiwa atau memang normal namun terpaksa mencari duit dengan jalan yang tidak halal itu untuk meringankan beban keluarganya? Dari pekerjaannya juga udah salah gitu, minta-minta. Menurut kakak seperti apa?
Sebenarnya sih kalau minta itu kalau misalnya dalam batas wajar sih nggak apa-apa ya. Dan juga prihatin juga ngelihat sang ibu, mungkin ibu itu udah tua, maksudnya keluarganya tuh harusnya yang mengurus gitu, ini toh malah dibiarkan untuk meminta-minta sampai akhirnya bahkan dia mau melempari mobil dengan batu. Itu disayangkan banget sih sebenarnya, keluarganya harus mengurusi, maksudnya memenuhi kebutuhannya sih, jadi nggak ada kejadian yang dia minta-minta harus, itu pasti menurut saya itu pasti udah urgent atau dia lagi pengen sesuatu gitu, makanya dia sampai melakukan hal seperti itu. Di Tegal, Jawa Tengah, kakek berinisial ZA yang berusia 70 tahun harus merasakan dinginnya lantai penjara lantaran dipolisikan oleh anak kandungnya sendiri yang berinisial KT. Yang mengherankan penyebabnya ternyata karena masalah sepele. Dalam video yang jadi perbincangan panas di media sosial, kakek ZA mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, nampak lesu ketika dikawal pihak kejaksaan menuju ruang sidang Pengadilan Negeri Tegal. Kakek ZA didakwa melakukan KDRT kepada KT, anak perempuannya, lantaran kesal pada sikap si anak yang tidak mau membersihkan kotoran kucing di rumahnya. Gara-gara melakukan kekerasan pada anak perempuannya berusia 40 tahun, di usia senja, kakek ZA dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari SMP kelas 3 mama saya meninggal. Mama saya meninggal, saya tinggal sama bapak saya. Cuman saya diperlakukan juga ini tetap saya mental saya kayak merasa nggak diperhatikan sama bapak saya memperhatikan diri saya terus dari masalah apapun, dari masalah baju ataupun apa yang diutamakan, jadi masalah makan. Ini saya merasa pas itu juga saya berpikiran apa saya mau bunuh diri aja, perlakuannya seperti ini ya, dipisahin nggak bareng-bareng, aku pinginnya kan kayak keluarga. Dan kami pun sebagai PH dari pelapor sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Namun dari pelapor, khususnya klien kami, karena keseringannya suatu perbuatan itu terus menerus dan berulang-ulang perbuatan kekerasan dilakukan oleh terlapor, maka dalam ini pelapor sudah tidak bisa belum bisa memaafkan. Pada dasarnya tidak ada niatan anak untuk melaporkan kepada bapak atau memenjarakan ayahnya sendiri, namun karena keseringan dan bahkan kejadian berkali-kali, maka anak itu. Dalam kasus KDRT itu, kuasa hukum kakek ZA menilai kliennya seolah dikriminalisasi oleh anaknya sendiri. Pasalnya dari persidangan yang sudah berjalan, tidak terbukti si kakek melakukan kekerasan. Dan yang mengherankan warganet, KT yang tidak menghadiri sidang beragendakan pembuktian dari pelapor sejak di kepolisian menolak restoratif justice dengan ayah kandungnya sendiri, sehingga kakek ZA harus menjadi pesakitan di dalam sel penjara. Kalau terdakwa dari terungkap di fakta persidangan tidak pernah, bahkan anaknya tiga-tiganya, istrinya yang saat ini juga tidak pernah mengalami apapun. Pengurus masjid dan tetangga-tetangganya juga taunya Pak Zainal ini orang yang saleh. Jadi ya tidak ada histori telah melakukan KDRT. Mungkin pihak kepolisian dan juga pihak pengadilan bisa mendalami kasus ini, mengecek secara lebih dalam apakah kekerasan yang dilakukan oleh bapak ini memang sudah lewat batas atau sudah tidak patut dilakukan gitu. Jika memang begitu, mungkin polisi bisa menindaklanjuti. Namun jika kasus tersebut masih di batas kewajaran, masih di batas cekcok antara anak dan orang tuanya, mungkin polisi bisa melakukan mediasi terhadap korban dan juga pelaku. Lama tidak muncul, pedangdut Dewi Sanca nongol di depan awak media membawa kabar yang kurang menyenangkan.
Pedangdut yang identik dengan goyangan ular sanca ini mengaku ditipu oleh rekan bisnisnya yaitu Iskandar alias Kim Hwat. Dewi Sanca belakangan menekuni dunia I.O. mengaku mengalami kerugian material dan imaterial setelah dibohongi oleh Kim Hwat terkait sebuah acara yang batal dihadiri oleh Anya Geraldine. Lalu benarkah Kim Hwat adalah road manajernya Anya Geraldine? Ditemui tim Star Pro di depan Polres Metro Bekasi, kemarin sore Dewi Sanca menuturkan kronologi perjanjian kontraknya dengan Kim Hwat. Jadi gini, aku kan kebetulan biasa ngadain acara gitu. Kebetulan aku dipercaya oleh salah satu ya kolega ya, relasi lah gitu. Jadi minta tolong ke aku untuk memanggil salah satu artis Indonesia, Anya Geraldine. Kim Hwat atau Iskandar, dia bilang kenal. Akhirnya aku putuskan, ya udah aku minta tolong ke dia nih, ke Kim Hwat gitu kan. Deal-dealan. Dia pertama awal tuh minta harga 200 juta. Aku laporan ke sana ke relasi aku, ditawar sekian-sekian, deal dengan angka 100 juta. Terus itu bukti transfer itu menurut Kim Hwat atau Iskandar itu Ahmad Arifin itu adalah road manajernya Anya Geraldine. Tapi setelah saya konfirmasi ke Mbak Muti, itu tidak ada yang namanya road manajernya Ahmad Arifin. Sebelum melaporkan Iskandar alias Kim Hwat ke polisi, Dewi Sanca sudah mencoba melakukan mediasi dengan pihak Kim Hwat namun tak membuahkan hasil. Dewi Sanca merasa Kim Hwat tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengembalikan uang 45 juta rupiah sehingga ia terpaksa menempuh jalur hukum. Henny Mona yang juga mengenal Kim Hwat digait Dewi Sanca sebagai saksi untuk menguatkan laporannya. Ya waktu itu kan Dewi cerita sama saya bahwa Dewi ada acara terus dia minta sama Kim Hwat ya atau Iskandar. Terus saya bilang masih percaya karena kan kita tahu lah dia banyak kasus ya. Dari situ saya bilang Dewi coba minta baik-baik, dicoba omongan secara kekeluargaan. Tapi ya gitu seperti Dewi cerita ke saya cuman janji-janjin aja. Kenal Kim Hwat tahun 2017, Dewi Sanca tidak menyangka teman yang pernah ditampung di apartemennya itu menipunya secara mentah-mentah dan kabur-kaburan entah kemana. Dewi Sanca mengaku kehilangan jejak Kim Hwat meski ia sudah beberapa kali ke rumah mantan rekan bisnisnya itu. Setelah sukses memenangkan Marisha Icha pada kasus penipuan dan penggelapan, apakah Maci Ahmad yakin bakal memenjarakan Kim Hwat? Pasalnya 372, 378 ya, penipuan penggelapan. Kalau penipuan 4 tahun, penggelapan ya 5 tahun lah kurang lebih. Aku tahu rumahnya, tahu kontrakannya, aku bahkan sempat komunikasi sama orang tuanya kan. Aku minta baik-baik juga, Bu tolong dong bilangin sama Kim gitu. Maksudnya lu kan sama gua kan tidur gitu kok begini. Tapi ibunya juga udah nyerah, dia bilang udah sering kali begitu. Kayak gitu ibunya juga udah nyerah, udah pasrah. Maksudnya kalau emang dia harus dikasusin, dilaporin ya udah katanya. Pasca polisi melakukan ekshumasi atau pengangkatan jenazah dari kubur dan autopsi terhadap jenazah Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, anak sematawayang Tamara Tiasmara, polisi juga terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut. Dan Rabu kemarin penyidik kembali memanggil Tamara dan supirnya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Agenda hari ini adalah klien kami menjalani proses untuk pemeriksaan tambahan. Tadi kurang lebih ada sekitar hampir 6-7 pertanyaan tambahan. Hasil gelar perkara yang kita laksanakan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Berdasarkan hasil penyelidikan yang masih terus berlangsung, penyidik telah menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan. Hal itu dilakukan penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Selasa kemarin setelah ditemukannya dugaan peristiwa pidana dalam kasus tenggelamnya Dante di kolam renang. Kami juga nanti akan menunggu hasil pemeriksaan dari pelaksanaan ekshumasi kemarin, yang mana bagian daripada organ yang kemarin diambil sementara sudah kami periksakan di laboratorium forensik di Sentul. Meski begitu, penyidik belum bisa mengungkapkan lebih jauh dugaan pidana tersebut karena masih menunggu hasil otopsi dan CCTV tempat kejadian. Tindak lanjutnya nanti akan kami update apabila kami sudah mendapatkan hasil daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh puslapor, baik terkait dengan organ maupun terhadap rekaman CCTV. Sementara itu, soal meninggalnya Dante yang tenggelam di kolam renang, Tamara menjelaskan kalau anaknya tergolong anak yang pandai berenang dan sudah berlatih berenang sejak bayi. Oleh sebab itu, ia menduga adanya kejanggalan dan mengizinkan proses otopsi untuk memudahkan pihak kepolisian mengungkap kasus tersebut. Kalau di tempat itu baru sekali, tapi untuk latihan itu nggak baru sekali kan. Nggak mungkin lah aku titipin anak aku ke orang yang baru sekali aku titipin, kan nggak mungkin. Apalagi orangnya nggak dipercaya, itu kan nggak mungkin banget. Dante kursus renang dari bayi. Sebelumnya, Tamara dan supirnya sudah menjalani pemeriksaan Senin lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Tamara dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik terkait meninggalnya sang anak. Selain itu, penyidik juga mengungkapkan sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa atas kasus tersebut. Saya nyampe di lokasi itu, kondisinya kan Dante udah meninggal ya. Dan ditemani oleh siapa? Saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Bukan wewenang saya untuk memberitahu ke orang-orang, itu kan kewajiban kepolisian untuk menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan nanti timbul fitnah. Untuk saksi-saksi sebanyak 20 orang sudah kita periksa, baik itu saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa kejadian, termasuk dengan manajemen, termasuk pengelola maupun pemilik daripada kolam renang. Nantinya akan kita kembangkan untuk kita melakukan pemeriksaan terhadap dokter rumah sakit yang memeriksa kondisi korban pertama kali ketika dibawa rumah sakit. Ibu mertua tidak akur dengan menantu perempuannya itu sudah biasa. Tapi yang benar-benar mencetak viral saat ini adalah video ibu mertua versus menantu perempuan yang kemarin diposting ulang oleh sebuah akun gosip. Dalam video singkat yang direkam oleh si menantu itu, si ibu mertua marah-marah karena menuduh menantunya suka menghambur-hamburkan uang anaknya dengan belanja online. Ibu mertua itu curiga anaknya bernama Bambang berhenti memberinya uang bulanan karena gajinya habis dikuras oleh menantunya itu. Tak terima dituduh ibu mertuanya, si menantu menyebut dirinya belanja online dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Terus saya pakai, saya layak nungguin. Bambang saya ora tahu mengenai bulanan ibune. Biasane sok nyetori 100, 200 lah saiki. Bu, lawang kula niki lho Bu, tumbas nama. Sudah kadung berburuk sangka pada menantunya, si ibu mertua menuding menantunya pandai beralasan. Sia-sia pula si menantu menyebut dirinya jualan secara online untuk membantu beban suami karena mertuanya sama sekali tidak percaya. Mau moro-moro rabi langsung nyungsop ning omahe mertua. Lah kula niku nggih napa-napa nggih ngrencangi Mas Bambang lho Bu. Ngrencangi apa? Ngrencangi apa kowe iki? Ya dames lare-lare niku nggih kula. Damel napa-napa niku kula nggih ngrencangi kondi. Nyambut gawe ora. Online Bu, kula online.
mundur nyekeli HP, engko nek wis sithik-sithik apa metu engko sesuk neh paket meneh. Nggih pun terserah jenengan, nggih pun terserah jenengan, nggih pun. Saat video ibu mertua versus menantu itu viral, belum diketahui identitas mertua dan menantu yang merekam video itu. Yang pasti, video itu membuat netizen kasakusuk memperbincangkan pengalamannya bertengkar dengan mertua. Lantas seperti apa tanggapan selebriti terkait video viral mertua marah-marah pada menantu itu? Di mana seorang istri yang dianggap menghambur-hamburkan uang suaminya ya, dari sisi perspektif mertua seperti itu. Memang di dalam agama saya pun menjelaskan bahwa istri itu wajib atau mungkin suami wajib memenuhi kebutuhan istri, yang mana salah satunya adalah tempat tinggal yang berpisah dari mertuanya. Karena apa? Memang kita juga setelah kita menikah kita butuh privacy, yang mana memang tidak bisa digabungkan dengan mertuanya yang nantinya akan timbul hal-hal seperti ini. Menurut saya sih ini mungkin karena kurang komunikasi juga ya. Jadi di situ si mbaknya order barang terus dan ibu mertuanya tuh yang nggak terima gitu kan, karena dia udah sering banget belanja barang online gitu, sedangkan anaknya yang biasa ngasih uang sekarang tiba-tiba nggak ngasih gitu, bahkan nggak sama sekali ya kan. Nah di sini kalau menurut saya sih mending ibunya itu, ibu mertuanya tanya langsung sama anaknya kenapa bisa nggak ngasih. Hubungan YouTuber Ria Ricis dengan ibu mertuanya juga dikabarkan tidak harmonis hingga menyulut konflik panas dengan Teuku Ryan suaminya. Ricis sempat menuding Ryan lebih menomorsatukan kepentingan ibundanya ketimbang kepentingan istrinya sendiri. Isu ketidakharmonisan hubungan Ricis dengan Makci Hainul Nur Fitrieni semakin santer ketika Ricis resmi menggugat cerai Ryan pada 30 Januari lalu. Baru seminggu gugat cerai, Ricis sudah terbang ke Eropa bersama sejumlah selebriti seperti Alia Masaid, Lesti Kejora, dan Happy Asmara. Kepergian Ricis pasca gugat cerai mengingatkan netizen pada konten bulan madu Ricis dan Ryan ke Eropa pasca mereka menikah pada 12 November 2021 silam. Adalah perempuan yang strong, tapi ternyata dia kalau ngurus anak katanya masih suka nangis. Iya, karena saking gitu, iya tapi nggak lagi. bisa. Kita tuh nggak mau meninggalkan jejak bahwa kita pernah marah sama anak. Jangan sampai Happy Asmara ya disalip nih sama tahun ini. Kita bocorin Al nikahnya mau kapan? Di Swiss, Ricis dan kawan-kawan bertemu dengan Bunda Korla yang kebetulan juga tengah berlibur. Ricis yang tengah kena mental lantaran merasa seperti istri yang tak dianggap oleh Ryan sejak lahiran Moana, merasa terhibur oleh nasihat dan guyonan Bunda Korla. Udah makan? Udah. Badan belum Iya. Wanita hebat. Amin. Iya. Ini suara nih. Sejak menggugat cerai Ryan, penyebab peretakan Ricis Ryan menjadi perbincangan panas warganet. Terlebih Ryan terlibat perang urat saraf di media sosial dengan Ori Fitrio, suami Oki Setiana Dewi yang tak lain adalah kakak ipar Ricis. Tak mau penyebab perceraiannya dengan Ricis menjadi bola liar, melalui kuasa hukumnya, Dedi R. Armidi, Ryan menggelar konferensi pers untuk meluruskan berita simpang siur yang beredar. Keluarga, baik dari pihak RY maupun dari pihak Teuku Ryan juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Ryan sih, upaya Ryan untuk bisa mengerem, biar bisa RY juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah dalam hal ini. Jadi tidak ada yang meninggalkan, tapi ini hanya pertimbangan dia biasalah. Biasanya Mbak memang
Kalau ada prahara di rumah tangga, ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi diri. Terkait rumor yang menyebut dirinya selingkuh dengan wanita lain, Rian juga membantahnya. Bahkan ia tidak pernah terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya, termasuk dengan Celia Thomas. Di sisi lain, ia juga berusaha menjaga marwah ibu dari anaknya dengan tidak mengungkap kedekatan Ricis dengan Dr. Aditya Surya Pratama, mantan kekasih YouTuber bernama asli Ria Yunita itu. Baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam itu tidak pernah dibatasi oleh ini. Menjelang sidang cerai perdana yang beragendakan mediasi 19 Februari mendatang, Rian mengaku sudah siap melakukan win-win solution dengan Ricis. Namun Rian tetap menghormati keputusan Ricis, andai istrinya itu bersikukuh ingin menyudahi pernikahan yang baru melewati tahun kedua itu. Tapi benarkah Rian akan berjuang melawan Ricis agar ia mendapatkan hak asuh Moana? Baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam itu tidak pernah dibatasi oleh ini. Rian selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu, mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Di Pengadilan Agama Depok, sidang cerai antara Catherine Wilson dengan pengusaha Ida Mase berlangsung secara e-court kemarin siang. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban dari tergugat itu, pihak Ida menjawab dalil-dalil perceraian yang diungkapkan pihak Catherine Wilson alias Keket. Konsisten dengan pendiriannya lewat kuasa hukumnya, Keket menegaskan rumah tangganya dengan Idam sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Keket merasa tidak dinafkahi secara layak oleh suami keduanya itu. Perkara yang telah diajukan oleh Catherine Wilson ini telah masuk ke agenda jawaban secara tertulis yang dilaksanakan secara sidang elektronik litigasi. Persidangan ini melalui online, melalui e-court. Jadi untuk tahap jawab-menjawab kan secara online. Nah, pada tahap awal kan sudah pemeriksaan berkas, lalu melalui mediasi sudah dilalui. Nah, pada selanjutnya ini jawab-menjawab secara online. Pada sidang sebelumnya, pihak Idam memang mengaku tidak menafkahi Keket beberapa bulan terakhir pasca Keket tidak mau mendampingi suami dalam menjalankan tugasnya di Makassar. Idam menegaskan Keket hanya mau uangnya saja, tapi tak mau menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Pada gugatan ini diajukan oleh Ibu Catherine sendiri melalui kuasa hukumnya, dan untuk masalah harta gonok ini di dalam gugatan tidak ada. Jadi Ibu Catherine ini hanya memintakan hak-haknya yang belum dipenuhi selama ini. Pernikahan, ya di awal-awal baik, namanya suami istri baik, cuma baru akhir-akhir ini karena dia sudah banyak mau tinggal di Jakarta, jadi sedangkan saya tinggal di Sidrap.
Ya begitulah. Ya dari bukan hanya LDR aja, tapi ini tanggung jawabnya yang tidak ada gitu. Nafkah. Tadinya malah saya bolak-balik Jakarta. Kalau ada kerjaan ke Jakarta, kalau nggak ada kerjaan balik lagi ke sana gitu. Tapi kan di sana juga saya kan diperlakukannya seperti apa gitu. Jadi ya buat apa? Jalan perceraian juga ditempuh oleh komedian Furi Satya alias Mas Pur. Pemeran sitkom tukang ojek pengkolan itu kabarnya sudah bercerai dengan Dwinda Ratna, wanita yang dinikahinya pada 15 Desember 2018 silam. Kabar perceraian Mas Pur dengan Dwinda Ratna diungkap oleh keduanya lewat Instagram masing-masing. Dwinda mengabarkan kepada warganet bahwa perceraiannya dengan Mas Pur dilakukan secara baik-baik. Baru saja melewati ujian 5 tahun pernikahan, rumah tangga Mas Pur dan Dwinda Ratna justru goyah dan akhirnya mereka menyerah dalam mendayung bahtera bersama. Kabarnya pernikahan mereka mulai retak lantaran Dwinda tak kunjung hamil, sementara ingin punya anak laki-laki setelah dikaruniai anak perempuan pada pernikahan pertamanya. Hubungan Dwinda yang tidak harmonis dengan anak sambungnya yang sudah remaja itu, kabarnya juga memicu pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya di antara mereka berdua. Hanya saja Mas Pur dan Dwinda tak mau mengumbar aib rumah tangga mereka ke hadapan publik. Nggak pernah merencanakan sesuatu yang seperti apa itu nggak pernah, karena manusia itu kan yang merencanakan, Allah yang menentukan. Ya mendingan langsung ke Allah aja, biar langsung ditentuin. Makanya udah pasrah ke Allah, mau bagaimana, udah ikut Allah aja, mau kemana juga ikutin gitu. Cerai tanpa ribut-ribut di depan awak media menjadi pilihan Mas Pur dan Dwinda. Dwinda yang sebelumnya berprofesi sebagai reporter infotainment, tahu benar betapa melelahkannya perjuangan seorang artis dalam menghadapi awak media.